satu dan sudah ditetapkan 2 tersangka, termasuk Bapak Haji Mamaras, anggota DPR RI dari fraksi P3. Itu satu. Yang kedua, perlu Bapak Kajari ketahui bahwa di bulan Juli tahun 2012 Kasibitsus waktu itu Bapak Muhammad Ruslan mengatakan bahwa sudah tidak lagi menindaklanjuti kasus tersebut karena kerugian negara telah dikembalikan. Pertanyaannya, apakah misalnya ketika kerugian negara telah dikembalikan itu mematikan kasus korupsi yang telah terjadi ataupun kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan terkhusus di Kabupaten Bulukumba ini? Karena sepengetahuan kami bahwa proses pengembalian kerugian negara itu hanya akan menjadi alat, hanya akan menjadi bahan untuk memberikan keringanan penetapan hukum pada saat sidang di pengadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kehadiran kami ini ingin meminta klarifikasi dari Bapak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba terkait kasus tersebut. Sudah sampai di mana proses hukumnya dan sudah seperti apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan untuk melakukan penanganan secara tuntas dugaan kasus korupsi tersebut. Karena hari ini kami datang dengan aksi 1000 kato-kato atau 1000 kentungan, itu bermaksud untuk membangunkan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba, karena kami menganggap bahwa jangan sampai hari ini pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba sedang tertidur atau bahkan menimbulkan kecurigaan pada kami. Jangan sampai Pak ya, jangan sampai pihak Kejaksaan Negeri ada main mata ataupun ada kong-kali-kong dengan pihak pelaku korupsi sampai proses kasus ini tidak dilanjutkan dan bahkan tidak ditetapkan ataupun tidak ditahan tersangka yang sudah betul-betul di P21 yang sudah ditersangkakan. Karena yang kami ketahui bahwa P21 itu adalah kode bahwa proses penyidikan perkara telah lengkap, jadi seharusnya sudah ada yang ditahan. Saya kira itu menjadi penegasan kami. Soal misalnya tuntutan sahabat-sahabat mau meminta Pak Kajari mundur, itu berlaku ketika misalnya Bapak Kajari sudah tidak mampu lagi melakukan penanganan hukum, penanganan kasus di Kabupaten Bulukumba. Saya kira itu menjadi penegasan dari kami. Saya kembalikan ke Korlap. Baik, itu penyampaian dari orator terhebat kami, dan saya kembalikan kepada Bapak Kajari untuk menyampaikan atau menyambut aksi demonstrasi kita pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kunjungan saudara-saudaraku sekalian ke Kejaksaan Negeri Bulukumba. Betul apa yang disampaikan orator tadi. Saya kebetulan kami di sini zaman pada baru melihat perkara yang dimaksudkan oleh rekan-rekan kalian itu adalah perkara tahun 2009. Ya, 2009, 13 tahun yang lalu kami belum ada di sini. Nah, saya cuma bisa mengatakan berdasarkan data dan informasi yang saya terima. Sebagian besar apa yang rekan-rekan sampaikan itu benar, bahwa di tahun 2009 menurut data dan informasi ada perkara Pirmas yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bulukumba. Dan sejak tahun itu pun aksi-aksi yang sama itu sudah beberapa kali ke Kejaksaan Negeri Bulukumba di tahun 2011, 2012, 2019 sampai dengan 2021 kalau tidak salah informasinya. Nah, data dan informasi yang kami peroleh itu kurang lebih sama dengan rekan-rekan sekalian, bahwa perkara Pin Emas itu sudah sampai ke tahap penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka. Sudah ada penetapan tersangka yang kalau tidak salah ditetapkan 2 orang. Gimana di perkembangannya, menurut data informasi yang kami terima, perkara itu dihentikan karena salah satu tersangka meninggal dunia dan adanya pengembalian kerugian negara sebesar 24 juta. Itu berdasarkan hasil perhitungan ahli kerugian negara.
Ya, itu yang sampai yang kami ketahui. Dan menurut data dan informasi, perkara ini sudah laporan perkembangan penyidikan itu sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Kejaksaan Tinggi juga sudah turun melakukan supervisi atas perkara ini, perkara tersebut. Nah, yang saya ketahui sampai di situ perkembangan perkara ini. Adapun nanti ada penaman dari adik-adik sekalian, kami akan terus berkembang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan buat saudara-saudaraku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, kawan-kawanku sekalian, itulah penyampaian dari Bapak Kajari Kabupaten Bulukumba. Dan untuk melanjutkan ritme gerakan kita, saya berikan kepada Dewan Pembina Sekretaris Jenderal Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Rakyat, Andi Haidir untuk menyampaikan aspirasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kajari yang terhormat, terkait dengan permasalahan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan pengadaan PIN emas 40 anggota DPRD periode 2009 sampai 2014, kami ingin kemudian memperjelas kepada Bapak Kajari apakah betul ada SP3 atau tidak. Karena menurut hemat kami bahwa dikeluarkannya SP3 itu kemudian bertentangan dengan fakta-fakta yang ada dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga dengan adanya SP3 tersebut tentu ada begitu banyak pertanyaan kepada pihak kejaksaan yang mengusut kasus dugaan korupsi tersebut. Itu dulu yang pertama, Bapak Kajari. Baik, saya menambahkan yang kedua, berdasarkan data dan informasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kajari tadi, selaku Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Bulukumba, selaku penegak hukum, kira-kira dari data dan informasi yang disampaikan tadi, apa tindak lanjut dalam terkait proses penanganan hukum terkait kasus yang aspirasi yang kami bawa ini? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Bapak Kajari lebih paham apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita kerjakan terkait penanganan kasus tersebut agar secepatnya kasus tersebut bisa dituntaskan. Karena sebenarnya bukan kami jenuh, tetapi kasus ini sudah terjadi sekitar 13 tahun yang lalu seperti yang Bapak Kajari katakan. Karena kasus ini terjadi di tahun 2009 lalu, dan di tahun 2011 kemudian ini diributkan, di tahun 2011 ini diributkan, lalu kemudian di tahun 2012 seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di tahun 2012 sekitar bulan 7 itu dilakukan, itu pihak Kasipinsus, pihak kejaksaan mengatakan bahwa sudah tidak menindaklanjuti kasus tersebut karena adanya pengembalian kerugian negara. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa meskipun misalnya dilakukan pengembalian negara, pengembalian kerugian negara, itu tidak akan mematikan proses hukum atau menghentikan proses hukum. Proses hukum tetap berjalan karena menjadi bukti kuat sebenarnya ketika dilakukan pengembalian kerugian negara, bahwa memang pihak tersangka ini memang betul-betul melakukan dosa, melakukan kejahatan. Seharusnya ada proses pengadilan, proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk memperlihatkan bahwa hukum ini tidak seperti yang sering disampaikan orang pada umumnya, tidak tajam ke bawah, tumpulnya ke atas, tetapi dia tajam ke bawah dan lebih tajam lagi ke atas. Itu yang kami harapkan. Terima kasih. Tabe, Pak. Ya, terima kasih atas kritikan. Saya belum bisa menilai bagaimana proses ininya, karena kami kan tidak melihat berkas perkara dan bagaimana proses penanganannya yang lalu. Yang kami ketahui sampai saat ini bahwa laporan perkembangan penyidikannya itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi. Nanti coba kami akan telusuri kembali bagaimana hasil dari data yang terakhir tersebut. Demikian.
Jadi kami pertegas kembali, ketika memang kasus ini sudah dilimpahkan kepada Kejati, Kejaksaan Negeri Tinggi, apa upaya Kejaksaan Negeri Bulukumba? Kenapa tidak dilimpahkan ini kasus ke pengadilan? Dan untuk melanjutkan, saya kembalikan kepada Iya, pertama bahwa kami ingin memperjelas apakah ada SP3 atau tidak. Kemudian yang kedua, pernyataan Bapak Kejari tentang dia tidak mengetahui bagaimana keberlanjutan kasus ini itu terkesan bodoh. Kenapa? Karena harusnya Bapak Kejari justru mengetahui setiap kasus yang ada di lingkup Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba. Sebagai seorang pimpinan atau pucuk pimpinan tertinggi dalam kejaksaan harusnya sudah mengetahui setiap kasus dan bagaimana kemudian keberlanjutan kasus tersebut. Itu yang menjadi poin penting Bapak Kejari. Kira-kira seperti itu. Jadi harusnya Bapak Kejari justru kemudian menjelaskan sudah sejauh mana keberlanjutan kasus tersebut, bukan kemudian menyampaikan bahwa tidak mengetahui tentang kasus tersebut dengan alasan bahwa baru menjabat di Kabupaten Bulukumba. Itu adalah alasan yang tidak rasional menurut kami. Jadi kemudian harus juga diperjelas kapan kemudian pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait keberlanjutan kasus tersebut. Karena sebelumnya kami sudah melakukan audiensi, dikatakan bahwa ada SP3, tetapi ketika kami meminta untuk diperiksa SP3 tersebut, justru kejaksaan tidak profesional, justru meninggalkan ruangan audiensi. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya apa fungsinya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba? Dan kemudian di mana profesionalitas para aparat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba dalam menyelesaikan kasus korupsi ini? Sekian, saya kembalikan kepada koordinator lapangan atau Bapak Kejari yang terhormat. Terima kasih Bunda Haikul. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa perkara ini bergulir di 2017. Dan saya belum mengetahui perkembangan. Yang saya telah ketahui bahwa terakhir perkembangan itu adalah sudah laporannya sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Tinggi sudah melakukan supervisi. Parupama. Itu yang saya ketahui posisi terakhir. Terima kasih. Seperti yang disampaikan tadi oleh Korla bahwa ini perlu kejelasan tentang SP3. Tentang kejelasan bahwa ini mau dipelajari, sekiranya Bapak Kejari menganggap bahwa kami gembira begitu, padahal tidak. Ini boleh jadi hanya untuk sekedar untuk mengulur-ulur waktu. Olehnya itu kami butuh kepastian. Apa betul ada SP3 itu atau tidak? Kalau tidak ada, kami butuh kepastian kapan proses ini secepatnya. Jangan berlarut-larut supaya koruptor ini tidak mencari celah untuk melihat hukum yang ada celah untuk menghindar dari hukum. Ini kejahatan luar biasa, Pak. Institusi lain, lembaga lain, Polri, TNI sudah berbenah diri. Kenapa kejaksaan tidak? Bulukumba mengharapkan itu. Jangan hanya gagah di depan rakyat-rakyat yang kecil, tapi dengan pejabat tidak gagah. Luar biasa bajunya baju Bapak dengan lambang-lambang. Harus gagah dengan mereka anggota DPR RI itu. Kita ini kasihan selalu dihadapi dengan model-model yang dijanji-janji dan sebagainya. Kami butuh kepastian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi langsung saja ke poin pada intinya bahwa apakah ada SP3 atau tidak, sehingga ini kemudian menjadi kejelasan. Jangan selalu menggunakan bahasa alibi sehingga memberikan kesan bahwa ini ditunda dan ditunda terus menerus. Sekian. dan kemudian juga kami perjelas kembali kepada Bapak Kejari, ketika memang kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, kenapa Kejaksaan Tinggi tidak melakukan tindak lanjut dan menangkap untuk mengadili pelaku tindak korupsi? Kenapa ini pelaku tidak ditangkap selama beberapa tahun? Jadi kami pertegas dan kami morong Bapak Kejari untuk serius dan tegas untuk melanjuti kasus korupsi ini. Kalau perlu, kembalikan kasus korupsi dan tindak lanjuti kasus korupsi pengadaan PIN emas ini. Karena jangan sampai Bulukumba selalu menjadi hambas para koruptor, Pak, dan diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kita. Nah, ini menjadi pertimbangan
ketika banyak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian Kejaksaan Negeri yang kita percaya sebagai pengamat KPK, pengamat dan penegak hukum korupsi, tidak melakukan atau mengambil alih tindakan tegas untuk menangkap, mengadili pelaku yang melaksanakan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam data dan informasi yang kami terima bahwa perkara tersebut telah dihentikan dengan alasan bahwa tersangkanya telah meninggal dunia, dan kedua telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar 24 juta, dan laporan penyidikannya itu sudah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi itu. Jadi memang perkara itu kalau menurut data dan informasi yang kami ketahui dihentikan, dan laporannya ke Sudah meninggal dunia, Pak. Haji Muhammad Arif sudah meninggal dunia, Pak. Jadi begini Pak, kami mahasiswa dan pemuda ini tidak begitu bodoh. Hanya dikatakan bahwa perkara begitu diberhentikan. Kami belajar, mengamati. Sebelum kami turun, kami baca undang-undangnya Pak. Bagaimana ketika pemberhentian kasus korupsi? Ketika diberhentikan kasus korupsi, jelas keluar SP3 asli. Nah kemudian pada saat audensi, kami dari pihak Gempur meminta diperlihatkan SP3-nya, malah pihak Kejaksaan Negeri mengambil sikap yang tidak kami inginkan. Nah itu yang pertama. Dan kemudian ketika SP3 ini memang ada, kenapa tidak diperlihatkan secara transparansi untuk keterbukaan publik di hadapan masyarakat umum, terutama di rakyat Kabupaten Bulukumba, supaya kita percaya bahwa memang ada SP3 asli yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri atau penegak hukum terkait dengan korupsi Pinamas 40 di tahun 2009 sampai 2014. Saya kembali kepada Bapak Kajari. Dua tersangka, satu meninggal. Kalau menurut informasi yang saya terima dari Presidius bahwa SP3 itu ada, dan itu merupakan pro justisia, artinya produk hukum. Ada regulasi maupun SOP untuk SP3 tersebut. Di dalam regulasinya yang bisa melihat itu adalah penasihat hukum dan keluarga daripada tersangka. Itu ya. Begini, Kendar. Kalau kita membaca tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, nomor Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa yang namanya surat penghentian penyidikan itu adalah sesuatu yang bisa diperlihatkan kepada publik. Kalau kita tidak percaya, silakan kembali buka undang-undangnya. Atau apakah Bapak Kajari tidak paham undang-undang itu? Betul! Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita sudah pelajari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Kurasa tidak. Atau kita berikan 3 SKS kepada Bapak Kajari Bulukumba? Satu mau. Itu menjadi pertanyaan. Harusnya Bapak Kajari sebagai pimpinan, sebagai penegak hukum memahami tentang undang-undang tersebut, sehingga tidak terkesan kelihatan bodoh di hadapan masyarakat gitu. Coba kita buka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dijelaskan bahwa surat penghentian penyidikan atau pemberhentian penyidikan itu berhak untuk diperlihatkan kepada publik. Dan informasi yang sifatnya mengganggu ketertiban umum atau ketertiban masyarakat juga berhak untuk diperlihatkan kepada publik. Begitu kira-kira Bapak Kajari. Mungkin Bapak Kajari setelah ini bisa melihat undang-undang tersebut supaya agak lebih paham. Terima kasih. Media, rekam pernyataan itu SP3 korupsi di SP3 kan. Jadi di Bulukumba korupsi mako, kalau didapat kau kembalikan, tidak dihukum mako itu. Ya kayak pencuri juga. Yang penting dikembalikan Mi. Dia meninggal itu satu Ji, satu lagi belum. Namanya Haji Aras. Padahal ini kan sifatnya belum, artinya kalau SP3 berarti sudah berhenti, bukan dalam proses penyidikan. Kecuali dalam proses penyidikan itu, oke, itu menjadi rahasia yang tidak dapat dijelaskan. Tapi kan kita sudah sampaikan bahwa SP3 berarti sifatnya itu sudah bisa ditetapkan kepada publik. Karena itu jelas dalam undang-undang. Kita bicara undang-undang atau kita bicara apa? Yang sepengetahuan saya bahwa itu adalah pro justisia, dan itu merupakan Kalau kita sampaikan kalau itu, dalam regulasinya, regulasi dalam undang-undang. suap ya, suap itu bukan mendorong acara pidana, itu cuma bisa diberikan kepada penasihat hukum ataupun keluarga dan tersangka. Nah kalau memang teman-teman tersangka kita secara resmi saja akan memulai kami untuk mendapatkan itu.
supaya enak semua, karena kami punya ada SOP juga, ya, gitu. Ya, oke, udah ya, benar. Oke, jadi kalau memang itu disampaikan, kami segera akan bersurat kepada Ya, Kejari ya, untuk ya. memperberat Ya, ya. SP3 tersebut. Karena ini menjadi sebuah catatan yang buruk bagi kejaksaan. Betul, Kenapa betul, kemudian betul. SP3 bisa dikeluarkan, padahal SP3 Ya. itu kemudian dikeluarkan dengan beberapa alasan Ya. tertentu. Itu bukan tindak pidana, Ya, betul. tidak betul. cukup bukti dan demi hukum. Ini yang kemudian Bapak Kejari tidak mau. Nah, itu adalah alasan daripada penyidik yang sebelumnya, itu bukan pada. Itu kan menjadi tugas Bapak Kejari untuk kembali mengungkap kasus Nah, ini, itu apalagi dan makanya saya bilang. status SP3 itu bersifat sementara berdasarkan dengan penyampaian juga Bapak Kejari pada saat kita melakukan audiensi. Artinya kasus ini bisa diungkap kembali. Bagaimana Bapak Kejari dengan itu? Kita coba ini dulu ya, kita ya, kita coba lihat dulu juga apa hasil supervisi dari kejaksaan. Ya. Sekali lagi, saya mohon maaf rekan-rekan sekalian, saudara-saudara, karena saya ada meeting hari ini. Ya. Jadi tunggu dulu Bapak Kejari, sabar. Jadi jika kemudian dalam 7 kali 24 jam Bapak Kejari dan ataupun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba tidak mampu memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait permasalahan ini, maka kami akan melakukan aksi susulan yang jauh lebih dahsyat dan juga masa yang lebih besar. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kawan-kawan gempur sekalian, hidup masih